Pernah nggak sih Anda lihat satu saham, perusahaannya bagus, tapi kok harganya kayak udah terbang ke bulan, jauh banget di atas logika? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas misteri di balik PT DCI Indonesia atau DCII. Ini raksasa data center yang jadi jantungnya digitalisasi Indonesia, tapi valuasinya itu loh, bikin banyak analis pusing tujuh keliling. Yuk kita bongkar bareng-bareng, ada apa sebenarnya di balik saham ini? Oke, kita langsung to the point aja ya. DCII ini perusahaan hebat, nggak ada yang bantah. Tapi masalahnya, pasar seolah-olah menilai perusahaan ini 96% lebih mahal dari yang seharusnya. Ini bukan lagi sekedar premi biasa, ini udah kayak jurang valuasi yang dalam banget. Biar kebayang seberapa dalamnya, kita lihat dua angka penting ini. Pertama, ini harga yang Anda lihat di layar trading, sekitar Rp199.000 per lembar. Angka ini isinya apa? Isinya optimisme, harapan, dan semua sentimen positif dari ribuan investor yang percaya banget sama masa depan perusahaan ini. Terus ada angka ini. Angka kalau kita lihat dari kacamata fundamental, dari kinerja bisnisnya, nilai wajarnya cuma sekitar Rp8.250. Bedanya bukan lagi jurang, ini udah kayak ngebandingin bukit kecil sama gunung Everest. Jadi siapa yang benar? Pasar yang lagi euforia atau kalkulator analis yang dingin? Ini dia teka-teki yang mau kita pecahkan bareng. Oke, sebelum lanjut, kita kenalan dulu deh sama bintang utamanya. Siapa sih sebenarnya DCII ini, dan kenapa mereka sepenting itu buat ekosistem digital kita? Gini deh, anggap aja DCII itu tulang punggung ekonomi digital kita. Setiap kali Anda belanja online, transfer pakai M-Banking, atau nonton film streaming, kemungkinan besar data Anda itu lagi lari-larian di dalam server mereka yang super aman. Mereka bukan cuma pemain, mereka itu fondasinya. Nah, harga saham yang terbang tinggi itu seringkali didorong sama sebuah cerita yang sangat-sangat meyakinkan. Di bagian kedua ini kita bakal bedah mesin roket di balik harga DCII, yaitu narasi pertumbuhan masa depan yang bikin investor rela bayar semahal itu. Kunci dari ceritanya itu satu, lokasi. DCII ini posisinya pas banget di pusat gempa digital Asia Tenggara, yaitu segitiga pertumbuhan Shijori. Coba bayangin, Singapura sebagai hub data center udah mulai penuh sesak, lahannya habis. Permintaan data yang meluap itu larinya kemana? Ya ke tetangganya, di mana DCII udah siap gelar karpet merah buat nangkep tsunami permintaan ini. Jadi ini bukan lagi cuma cerita soal Indonesia, ini soal visi regional. Tapi bukan cuma lokasi, DCII punya benteng pertahanan yang kokoh banget. Mereka satu-satunya di bursa yang punya sertifikasi Tier 4. Ini ibaratnya hotel bintang 5 super mewah untuk data. Jaminan keamanannya nyaris sempurna. Margin keuntungannya 78%. Itu gila banget. Artinya, dari setiap 100 perak pendapatan, 78 peraknya jadi laba kotor. Plus, mereka udah siap buat era AI dan di-backing sama raksasa sekelas Salim Group. Ini benteng bisnis yang susah banget buat digoyah. Dan mereka nggak cuma diam di situ. DCII lagi bertaruh besar-besaran untuk masa depan lewat ekspansi masif. Contohnya proyek raksasa di Bintan. Ini sinyal yang jelas banget. Investor yang beli saham DCII hari ini bukan cuma bayar untuk aset yang ada sekarang, tapi mereka itu lagi beli tiket untuk jadi bagian dari sebuah kerajaan data yang sedang dibangun. Oke, cerita masa depannya emang memukau banget. Tapi, investor yang cerdas itu selalu melakukan reality check. Sekarang, waktunya kita lepas dulu kacamata optimisme dan pakai kacamata seorang akuntan. Biarkan angka yang bicara. Alat utama kita untuk ini namanya metode DCF. Gampangnya gini, bayangin Anda mau beli pohon mangga. Nah, DCF ini bantu Anda hitung harga wajar pohon itu hari ini dengan cara nebak berapa banyak buah mangga atau uang yang bakal dihasilin pohon itu di masa depan. Ini cara paling logis buat ngukur nilai asli sebuah bisnis. Hasilnya, ketika para analis menerapkan metode ini ke DCII, hampir semuanya sampai di kesimpulan yang sama. Mau pakai asumsi A atau B, kalkulator mereka seolah-olah teriak, nilai wajar perusahaan ini jauh di bawah harga pasarnya. Dari sudut pandang fundamental, ini lampu kuning yang nyalanya terang menderang. Coba kita sandingkan DCII dengan perusahaan sejenis. PE rasionya 2 kali lipat lebih mahal. EV per EBITDA-nya bahkan 4 kali lipat. Artinya apa? Artinya untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan, investor rela bayar 4 kali lebih mahal untuk DCII dibanding untuk kompetitornya. Jelas banget kan, pasar lagi ngasih perlakuan super istimewa buat saham ini. Ada satu studi yang merangkum ini dengan pas banget. Intinya, investor itu udah bayar di muka untuk pertumbuhan bertahun-tahun ke depan. Ekspektasi pasar udah terbang ke langit ketujuh, ninggalin jauh realitas kinerja perusahaan saat ini. Nah, disinilah letak jantung misteri valuasi DCII.
Oke, jadi kita punya dua cerita yang bertolak belakang nih. Visi masa depan yang super optimis versus realita fundamental yang konservatif. Di bagian keempat, mari kita coba jembatani keduanya, biar kita paham kenapa pasar rela bayar premi semahal ini. Ini nih dia pertanyaan bernilai jutaan dolarnya. Dengan semua data fundamental yang ada, kenapa investor tetap antri beli saham ini di harga premium? Jawabannya ternyata bukan ada di laporan keuangan, tapi ada di dalam kepala para investor itu sendiri. Inilah inti pertarungannya. Di satu sisi, kita punya kacamata fundamentalis yang melihatnya ke spion, menilai dari kinerja masa lalu, dan hasilnya valuasi 8.250. Di sisi lain, ada kacamata visioner yang melihatnya pakai teleskop, menilai potensi masa depan, dan hasilnya harga 199.075. Investor nggak beli perusahaan apa adanya sekarang, mereka membeli perusahaan yang mereka harapkan di masa depan. Jadi, premi DCI ini dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, statusnya yang langka, satu-satunya pemain tier 4 murni di bursa. Kedua, investor ngelihatnya ini bukan saham biasa, tapi semacam tiket lotre premium untuk masa depan digital dan AI Indonesia. Ini kayak beli hak buat ikut menang besar kalau revolusi AI beneran meledak. Dan ketiga, posisinya sebagai pionir. Gabungan ketiganya ini yang menciptakan premi super mahal yang kita lihat. Nah, setelah kita bongkar kedua sisinya, apa pelajaran yang bisa kita petik sebagai investor? Di bagian terakhir ini, saya mau bagikan sebuah kerangka berpikir sederhana buat bantu Anda menavigasi saham-saham unik seperti DCII. Jadi, gimana kita harus bersikap? Coba pakai kerangka 4 langkah ini. Pertama, pahami ceritanya. Apa sih yang pasar harapkan dari saham ini? Kedua, kerjakan PR Anda, cek fundamentalnya. Apakah ceritanya didukung sama angka? Ketiga, ukur suhunya. Seberapa panas ekspektasi pasar? Makin tinggi, makin berisiko. Dan yang paling penting, nomor 4, tanya ke diri sendiri. Seberapa siap saya kalau harganya tiba-tiba anjlok karena narasinya nggak terwujud? Pada akhirnya, misteri valuasi DCII ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini adalah cerminan dari dua filosofi investasi yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, kembali ke Anda. Apakah Anda tipe investor yang membeli berdasarkan bukti fundamental hari ini, atau Anda seorang petaruh yang yakin pada visi masa depan? Jawaban Anda akan menentukan apakah saham seperti DCII ini adalah peluang emas atau sebuah jebakan yang harus dihindari. Pilihlah dengan bijak.